Halo, saya Rama Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Selamat tahun baru untuk kita semua di tahun 2023 ini. Ada pantun yang mau saya bawakan di awal pemandangan kita kali ini. Ada kabut di Giri Sonta, sambutlah tahun baru dengan hati penuh sukacita. Si Daru dapat HP baru, mari kita sau lahir baru di tahun yang baru. Ada salju di Pulau Buru, mari maju di tahun yang baru. Teman-teman terkasih, ada begitu banyak resolusi yang kita panjatkan sebagai niat-niat di tahun yang baru ini. Dan semuanya mau mengantar kita kepada sebuah harapan dan sukacita yang baru. Nah, hari ini saya akan mencoba berbagi dalam cerita Mogan kali ini tentang refleksi di tahun yang baru ini dengan judul Tahun Baru dan Kesetiaan Kita. Semoga ini menjadi bahan yang juga bisa Anda pakai untuk merefleksikan kehidupan Anda saat ini dan ke depannya. Apa sih yang baru di tahun yang baru ini? Secara hakiki, tidak ada yang baru. Yang baru adalah cara kita memaknainya. Yang baru adalah cara kita menjalaninya. Salah satu nilai yang perlu kita telaah kembali pada awal di tahun yang baru ini adalah soal kesetiaan. Kita sebenarnya sudah mendengar kata ini. Yang biasanya muncul adalah kesetiaan kepada kekasih atau pasangan. Namun soalnya bukan hanya itu. Bukan hanya seperti itu. Yang perlu kita telaah dan perdalam lebih jauh adalah kesetiaan kita pada panggilan hidup kita. Maka kalau kita mau mengenal tentang dimensi dari kesetiaan, sebetulnya kesetiaan itu selalu melibatkan kejujuran. Dan kejujuran adalah momen ketika kata dan tindakan kita itu berjalan searah. Bisa juga dikatakan bahwa kejujuran adalah jantung hati dari kesetiaan. Tanpa kejujuran, tak akan pernah ada kesetiaan. Di Indonesia, di negara kita, mungkin juga di tempat Anda berada, semakin lama kita melihat dan kita mengalami sendiri bahwa kejujuran semakin sulit ditemukan. Politisi yang mudah berbohong dalam pengadilan, mudah diputarbalikkan fakta, pengusaha yang menipu konsumennya, suami atau istri menipu pasangannya, dan begitu banyak contoh yang lain. Perempuan yang juga menipu kekasihnya, dan juga sebagainya. Maka jika kejujuran dan kesetiaan ini menjadi sesuatu yang langka, atau kejujuran dan kesetiaan itu lenyap, maka kepercayaan juga akan lenyap. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada yang namanya juga persahabatan. Tanpa kepercayaan, keluarga pun akan rapuh. Jika keluarga rapuh, efeknya adalah maka masyarakat secara keseluruhan juga mengalami yang namanya kerapuhan. Maka teman-teman, di awal tahun ini, di hari yang baru di tahun ini, kita sebetulnya perlu mempertegas komitmen kita pada nilai kejujuran dan kesetiaan. Kita perlu menempatkan nilai-nilai ini dalam keseharian hidup kita. Dan hanya dengan begitu, sebetulnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas. Baik untuk diri kita sendiri
maupun juga untuk orang lain. Dan hanya dengan begitu, hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan makna. Kesetiaan memang juga menuntut yang namanya integritas. Dalam hal ini, integritas adalah keteguhan dalam menerapkan prinsip-prinsip hidup. Walaupun catatannya, situasi menekan apapun untuk mau melakukan sebaliknya, maka orang tersebut akan tetap pada prinsip-prinsip hidupnya yang baik. Integritas menuntut kita untuk melakukan apa yang benar dan bukan apa yang mudah. Integritas memanggil kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya dan bukan sekedar menjadi makhluk yang numpang lewat di dunia yang sementara ini. Di Indonesia, sekali lagi, kita bisa katakan mungkin nilai integritas amat semakin sulit ditemukan. Walaupun kita berharap terus-menerus banyak orang termasuk kita selalu mempertegas nilai-nilai integritas ini. Orang mencari jalan mudah untuk mencapai yang namanya kekayaan. Politisi, korupsi, para pengusaha itu menipu konsumen, bahkan juga mengeksploitasi pegawainya. Jalan pintas untuk mencapai sukses jauh lebih digemari daripada jalan yang sulit untuk mencapai kesejatian diri. Dan tanpa integritas janji akan terpatahkan. Kesetiaan akan lenyap. Kita akan sulit hidup bersama. Dan hidup akan terasa sulit untuk dijalani karena selalu diwarnai dengan kecurigaan. Dan di awal tahun ini, kita juga perlu mengingat kembali arti integritas bagi diri kita masing-masing. Kita perlu sadar bahwa jalan sulit untuk mencapai kesejatian diri itu jauh lebih berharga dari jalan pintas untuk mencapai kesuksesan sementara yang sebetulnya sifatnya adalah semu. Kita perlu melakukan apa yang benar dan bukan apa yang mudah. Dan hanya dengan begitu, hidup kita akan menjadi hidup yang tenang, bahagia, dan memiliki arti yang sejati. Ujung tombak dari integritas adalah kata yang disertai komitmen. Dan ini berat. Ketika berkata ya, maka orang perlu untuk mengikatkan totalitas dirinya pada kata itu. Ia akan menjalankan lepas dari kesulitan yang menghadang di depan mata. Maka sebelum berkata, orang itu perlu berpikir dalam-dalam. Karena kata itu akan mengikat keseluruhan dirinya. Dalam keseharian, kita melihat orang yang hidup tanpa komitmen. Ia berkata ya, tetapi tidak sungguh memaksudkannya. Ia berkata tidak, tetapi itu pun tidak sesuai dengan hatinya. Janji mudah terucap, namun semua itu sia-sia. Karena hanya buih kata-kata tanpa makna. Kita perlu sadar akan arti penting dari komitmen dalam hidup. Komitmen itu akan melahirkan kepercayaan. Dan kepercayaan amatlah penting. Baik dalam konteks hubungan antar pribadi, manusia ke manusia, maupun hubungan sosial politik. Jika tidak mampu, janganlah memberikan janji. Keberanian untuk mengakui kelemahan diri juga adalah bagian penting dari komitmen kita. Pada akhirnya ini semuanya yang membedakan kita sebetulnya dari hewan maupun juga tumbuhan. Manusia mampu berkata jujur, memiliki integritas, kesetiaan, dan membuat komitmen pada apa yang dikatakannya. Ia bisa tidak larut dalam situasi, namun mampu mengambil jarak
dan membuat keputusan yang mandiri berdasarkan pertimbangan nuraninya. Ia bisa melatih dirinya untuk menjadi luhur, lepas dari segala kesulitan yang menerkamnya. Itu dalam situasi dimensi dari kesetiaan. Sedangkan kalau kita mau masuk dalam sebuah konteks memperbarui tekad dalam resolusi tahun yang baru ini, kesetiaan juga selalu melibatkan yang namanya kejujuran, integritas, dan komitmen. Namun kesetiaan tidak hanya soal hubungan antar personal, tapi juga kesetiaan pada panggilan hidup. Orang perlu untuk menemukan misi mereka dalam hidup dan berjuang untuk mewujudkannya, apapun yang terjadi. Orang perlu untuk setia pada jati dirinya sendiri yang sejati. Sebetulnya sekarang ini banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri. Akibatnya mereka mudah terombang-ambing dalam berbagai pilihan hidup tanpa arah. Mereka mengalami kebingungan, dan dalam situasi semacam itu orang tidak bisa hidup dalam kesetiaan. Mereka mencari peluang paling mudah untuk mencari uang. Komitmen dan integritas adalah konsep yang terlalu mewah untuk diwujudkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka sungguh inginkan dalam hidup. Ataupun jika tahu, mereka terlalu takut untuk mewujudkannya. Inilah sebetulnya sikap pengecut yang sesungguhnya. Inilah simbol ketidaksetiaan yang sesungguhnya, yaitu ketidaksetiaan pada panggilan hidup. Orang tidak percaya bahwa hidup itu menyimpan misi yang luhur untuk dijalankan oleh masing-masing orang sesuai dengan panggilan hidupnya. Yang tercipta kemudian adalah sebuah masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang bingung dan sedang mengalami yang namanya banalitas, kedangkalan. Maka di awal tahun ini, saya mengajak kita semua untuk memahami kembali arti kesetiaan. Saya ingin mengajak Anda semua, teman-teman semua, untuk melihat ke dalam diri Anda sendiri, menemukan misi yang sejati, dan berjuang mewujudkannya dengan kesetiaan yang teguh, kejujuran, integritas, komitmen, dan yang juga tidak kalah penting, upaya yang tidak mengenal lelah. Hanya dengan begitu, orang bisa merasa berarti dalam hidupnya. Maka, sekali lagi, selamat tahun baru, selamat mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang baik. Tetaplah terus-menerus menjadi orang yang baik dan juga berbagi kebaikan, seperti Tuhan telah berbuat kasih dan kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk semua pengalaman baik yang telah dilewati. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan yang telah kita alami, dan kita percaya penyertaan Tuhan di tahun 2023 ini menjadi sesuatu yang baik dan semangat untuk kita untuk melangkah menjadi lebih baik lagi. Maka teman-teman, mari kita mohon berkat di awal tahun ini untuk semua hal, harapan, dan juga segala hal yang mau kita upayakan di dalam tahun yang baru ini. Kita tundukkan kepala, kita mohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Berkat Allah melimpah untuk kita semua di tahun yang baru ini, terlebih untuk semangat kesetiaan kita kepada panggilan hidup kita. Sungguh diberkati, dilindungi, dan pada akhirnya Allah sendiri yang melimpahkan rahmat yang terbaik untuk kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.